Annyeonghaseyo, kamsahamnida, kurap tayo, kadas kurap, kutil kutu air yo, yang artinya selamat datang di ngalor ngalbum horor lur. Waktunya kembali menghibur kalian dulu-duluku tercinta tentunya. Gimana kabarnya? Harus sehat dong ya, harus semangat. Hidup masih panjang lur. Yang pendek terong Belanda kalian. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, tapi jodoh di tangan temanmu. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre action thriller yaitu Decibel tahun 2022. Film asal negeri Ginseng ini mengisahkan tentang teror bom yang hanya diinformasikan oleh pelakunya ke seorang komandan angkatan laut. Menariknya, bom yang terpasang bukan bom waktu biasa lur, namun memiliki sensor suara dan bom akan lebih cepat meledak jika suara di sekitarnya semakin keras. Apakah motif pelaku ini sebenarnya? Langsung aja kita gaskan requestan tebak-tebakan terkutuk dari dulurku All 34 ya. Nah, lama nih kita nggak tebak-tebakan lur. Apa yang jauh di mata tapi dekat di hati? Ayo apa? Ayo. Jawabannya paru-paru ya. Mohon maaf nih ya lur ya, pankreas sama usus 12 jari juga lebih dekat sama hati daripada mata. Monggo skecakan. Pada suatu ketika di tahun 2020 di perairan dekat Pulau Guam, kapal selam bernama Hala milik Angkatan Laut Korsel sedang OTW pulang setelah menjalankan event pelatihan maritim seluruh dunia bernama Rim of the Pacific yang disingkat RIMPAC. Kapal tersebut dipimpin oleh seorang komandan bernama Kang Do-young dan 44 orang kru lainnya, yang diantaranya adalah Letnan Kim dan John Tae-ryong. Di hari itu mereka pun mengadakan surprise untuk seorang kru yang berhasil mendapat promosi. Lalu Tae-ryong juga memberikan syal merah untuk Do-young sebagai ucapan selamat telah berhasil melewati latihan RIMPAC. Selain itu mereka juga terlihat senang begitu Do-young memberi kabar tentang istri salah satu kru yang melahirkan bayi laki-laki. Ya, pokoknya mereka semua terlihat begitu solid dan akrab lah lur. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena naasnya kapal selam Hala tiba-tiba dikejar oleh seonggok torpedo entah dari mana, dan Hala pun dikabarkan menghilang di lepas pantai Hiroshima. Inilah Decibel. 축하합니다. 선물이냐? 네, 림팩 기념으로. 고마워. 왕대희 아들 낳았다. 입니다. 잠수함 한라함이 실종됐습니다. 1 tahun telah berlalu sejak tragedi tersebut, yang untungnya setengah dari keseluruhan kru berhasil dievakuasi, termasuk Do-young dan juga Letnan Kim. Namun pemerintah terus menutupi fakta sebenarnya dari insiden itu dan memberikan Do-young serta Kim penghargaan. Meski begitu, sampai sekarang Do-young masih melawan PTSD-nya atau perasaan trauma yang muncul setelah kejadian tersebut. Sampai akhirnya pada suatu siang sebelum memberi sambutan di sebuah acara, Do-young tiba-tiba mendapat telepon dari orang misterius, sebut saja Pak Ijo, yang menjelaskan jika terdapat bom di taman bermain apartemen Cholsan dan satu bom lagi di kediaman atasan Do-young, yaitu Letnan Kim. Do-young pun diminta untuk memilih salah satu untuk diledakkan, namun telepon sudah keburu mati dan Do-young menganggap itu hanyalah telepon iseng. Lalu di sesi tanya jawab acara, seorang prajurit menanyakan tentang insiden kapal selam Hala, di mana semua kru yang tewas ditemukan berkumpul di bagian buritan kapal alias di bagian belakang lur. Alih-alih menjawabnya, Do-young tidak memberi tanggapan sama sekali. 놀이터에 폭발물 설치. 김사령 집에도요. 어디를 터뜨릴까요? 사망자들이 몰려 있었던 거죠? 자리가 아닙니다. Setelah acara selesai, Do-young sudah ditunggu oleh Cha Yung-han, agen Intel Korsel yang menawarkan Do-young konsultasi psikologi untuk menyembuhkan PTSD-nya. Karena publik bisa terus berspekulasi tentang insiden kapal selam Hala jika sikap dan raut wajah Do-young selama muncul di publik terlihat tertekan seperti menyembunyikan trauma. Sebab sampai sekarang pemerintah masih menyebarkan berita bahwa sebagian kru menjadi korban karena rusaknya beberapa dinding partisi kapal. Namun Do-young menolaknya karena menurutnya tidak ada satupun kru yang selamat dari kapal Hala yang mentalnya bisa benar-benar sembuh meski sudah melewati banyak perawatan sekalipun. 좋은데 이게 남들 보기가 좀 언론에서 관심도 갖게. 생존자 중에 멀쩡한 사람 없습니다. 내리세요.
Sesuai apa yang dikatakan Pak Ijo, 2 bom telah berada di 2 tempat, yaitu rumah Letnan Kim berupa paket yang dibuka Kim sendiri, dan satu lagi di taman bermain, tepatnya di dalam tas yang kebetulan dibuka oleh anaknya Kim. Akan tetapi waktu yang tertera di bom berkurang semakin cepat seiring dengan tingginya desibel suara di sekitarnya, terlihat dari desibel meter yang ditempel di bom tersebut. Apalagi 2 tempat itu lagi berisik-berisiknya lur, istri Kim sedang sibuk di dapur, juga suara anak-anak yang lagi asik main. Waktu di kedua bom pun terus berkurang secara drastis. Untungnya ada mbak-mbak yang sadar akan bom itu dan langsung menyingkirkan anak-anak menjauh dari sana. Namun naas Kim dan istrinya tidak sempat kabur. Lalu yang terjadi? Ya, bom yang meledak adalah bom di rumah Letnan Kim, sedangkan bom di taman bermain waktunya kembali menjadi 30 menit. Sementara itu Doyung silaturahmi ke rumah salah satu krunya, sebut saja Jumadi, yang juga berhasil selamat. Dan mirisnya trauma yang dialami Jumadi cukup parah lur. Bahkan dia berhalusinasi jika korban hala yaitu Taeryong sempat berkunjung ke rumahnya kemarin, bahkan sampai menginap. 태령이가 자꾸만 이상한 얘기 꼭 죽여버리는 놈들. 누가 눌러 앉아? 태영이 우리 잘생긴 자 여기 눌러 앉아. 전태룡 하사는 죽었어. 안 죽었어. Di lain tempat, agen Intel Yung Han pun terkejut begitu mendapat kabar tentang insiden bom di kediaman Letnan Kim. Dan Yung Han langsung menyuruh bawahannya yang merupakan tim penjinak bom sekaligus istri dari Doyung, yaitu Jang Yo-jong, untuk menjinakkan bom ke taman bermain apartemen Cholsan. Sementara itu Doyung lagi-lagi mendapat telepon dari Pak Ijo yang mengatakan jika dia akhirnya memilih meledakkan rumah Letnan Kim. Setelah telepon ditutup, Doyung pun baru sadar jika telepon dari Pak Ijo bukan sebatas orang iseng, karena bom benar-benar dikirim ke 2 tempat dan salah satunya telah meledak. Insiden itu diberitakan di TV yang untungnya Kim dan istrinya masih hidup meski terluka sangat parah. Setelah itu Doyung ditelepon Yung Han yang ingin membahas insiden bom, dan Doyung pun bertanya apakah bom yang meledak berada di rumah Kim. Namun tiba-tiba Pak Ijo kembali menelpon dan memaksa Doyung memasang sebuah aplikasi yang membuat Doyung tidak bisa membuka apa-apa selain telepon dan pesan dari Pak Ijo. Karena selanjutnya Doyung harus berusaha menjinakkan bom yang sudah dipasang oleh Pak Ijo di banyak tempat. Dan Pak Ijo akan meledakkan semuanya jika Doyung berani melapor ke polisi. Dengan terpaksa Doyung pun menerima permintaan Pak Ijo dan akan segera berangkat ke tempat selanjutnya, yaitu di Asiatic Main Arena Stadion Bola Busan di kursi S15 jalur 11, dan Doyung hanya diberikan waktu kurang dari 1 jam saja untuk menjinakkannya. 그러니까 휴대폰에 까세요. 그걸 깔면 메시지는 볼 수 없습니다. 빨리 가죠. 60분 후에 폭발한 오늘 하루가 그러니까 휴대폰에 까세요. 그걸 깔면 메시지는 볼 수 없습니다. 빨리 가죠. 60분 후에 폭발한 오늘 하루가 Melihat timer yang muncul di HP dan smartwatch-nya, Doyung pun teringat dengan insiden di kapal selam Hala setahun yang lalu. Film pun flashback ke saat insiden terjadi lur, di mana seonggok torpedo mengarah ke kapal selam mereka, dan Doyung langsung menyuruh krunya untuk segera mengatur arah serta laju kapal agar bisa menghindar. Hala pun sempat menembakkan pengalih agar mengacaukan torpedo tersebut, tapi tetap saja torpedo itu masih mengarah ke Hala. Dengan terpaksa Doyung memerintahkan agar kapal selamnya melakukan manuver berbahaya, yaitu menyelam hampir mendekati batas kedalaman air, melewati karang-karang besar, menuju ke sebuah kapal karam agar torpedo itu mengenai kapal karam tersebut. Lalu, yang terjadi? 2번 디코이 발사! 발사! 360! 370! 수색이 올려야 됩니다. 메디코이 전부 발사! Yung Han pun merasa janggal dengan gerak-gerik Doyung dan meminta ajudannya untuk mengecek transaksi kartu kredit Doyung, karena barusan Doyung mematikan teleponnya begitu saja ketika Yung Han baru akan menjelaskan misinya. Apalagi Doyung sempat bertanya apakah bom meledak di rumah Letnan Kim, padahal berita atau siapapun belum menyebutkan siapa keluarga yang tinggal di rumah itu.
Di lain sisi, Yojong langsung OTW ke taman bermain untuk menjinakkan bom dan menyuruh anaknya Solyong naik taksi pulang duluan ke rumah. Sementara itu Doyoung berhasil tiba di stasiun Busan tepat waktu dan tanpa sengaja menabrak seorang jurnalis bernama Oh Dae-oh yang kebetulan lagi nonton bola bersama anaknya sampai layar HP Dae-oh pecah lur. Begitu tiba di kursi S15, Paijo pun menjelaskan kepada Doyoung jika waktu yang tertera di bom akan berkurang setengahnya dan lebih cepat meledak jika intensitas suara di sekitarnya menyentuh 100 desibel dan sebenarnya bom tersebut berada di ruang VIP yang lokasinya masih jauh lur. Di lain sisi karena HP-nya pecah, Dae-oh pun niatnya ingin minta tanggung jawab, tapi dia terkejut ternyata orang yang menabraknya adalah Doyoung yang dianggap pahlawan karena telah menyelamatkan beberapa krunya. Dan Dae-oh juga sempat mendengar kata-kata bom dari telepon tadi. Doyoung akhirnya menjelaskan jika terdapat bom di stadion itu yang bisa cepat meledak jika intensitas suara menyentuh 100 desibel. Doyoung pun segera lari ke ruang VIP, sedangkan Dae-oh nekat turun ke lapangan dan mengacaukan tendangan penalti. Karena jika gol terjadi lur, jelas dong teriakan penonton makin kenceng ya kan, dan waktu di bom yang kurang 4 menitan lagi akan berkurang setengahnya. 소음에 반응하는 데시벨 넘으면 시간이 갑자기 꼬리라도. 폭탄 어쩌고 했네. 경기장에 폭탄이 있습니다. 큰 소리가 나면 터지는. 이거 뭔가요? 관중 난입이네요. 어머머머, 저게 뭐야? 아, 빨리 끌어내고 저런 사람들이 Setelah Dae-oh disingkirkan dari lapangan, penalti pun dilanjutkan dan penonton langsung bersorak begitu bola masuk ke gawang. Lalu terlihat desibel meter yang menyentuh angka 100 dan waktu di bom pun berkurang setengahnya. Sesampainya di ruang VIP, Doyoung langsung menggeledah tempat itu dan akhirnya menemukan bom di dalam akuarium. Waktu tersisa hanya 40 detikan lur, dan untungnya semua penonton di ruang VIP masih sempat keluar dari ruangan. Akan tetapi ada satu bocil yang baru keluar dari toilet tepat ketika bom akan segera meledak. Dan 수영장에 4번 홀에 발사합니다. 바글바글하네요. 3번 홀에 발사합니다. 산사 아파트 놀이터. 출동했어요. Doyoung sekarang diberatkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah bom di kolam renang indoor dengan petunjuk berupa pembatas kolam berwarna kuning dan bebek karet. Dan satu lagi ada di taman bermain apartemen Cholsan sebelumnya, di mana istri Doyoung yaitu Yojong akan menjinakkan bom tersebut. Karena telah membantu memperlambat meledaknya bom di stadion tadi, Doyoung pun pergi dari sana dengan mobil Dae-oh dan anaknya. Namun di lain tempat, Solyong ditemui oleh seseorang di dekat rumahnya. Setelah mengantar anak Dae-oh ke stasiun, Doyoung pun buru-buru OTW ke kolam renang bersama Dae-oh. Di perjalanan Doyoung sempat menelpon Yojong dengan HP Dae-oh, tapi nomornya tidak aktif lur. Lalu untuk mengejar waktu, Doyoung pun terpaksa menghindari macet dengan melewati trotoar. Karena bom di stadion Busan berhasil digagalkan oleh Doyoung tanpa memberitahu siapapun, Yung-han pun menyuruh bawahannya untuk segera mencari Doyoung. Apalagi Doyoung terlihat semakin mencurigakan karena HP-nya tidak aktif akibat aplikasi ijo dari Paijo ya kan. Sementara itu sebagai jurnalis, Dae-oh sempat iseng ingin merekam pembicaraannya dengan Doyoung, tapi Doyoung yang tahu memintanya mematikan rekaman tersebut dan jangan membeberkan semua yang terjadi kepada siapapun. Lalu sesampainya di kolam renang, Doyoung pun sangat terkejut melihat foto kiriman dari Paijo. Karena ternyata 사진 보세요. 나를 떠올려 보세요. ternyata anaknya Solyong telah diculik dan Doyoung mengenali mobil itu adalah Hyundai Starex. Doyoung pun menyuruh Dae-oh mencari mobil tersebut dan mengingatkan agar jangan membuka jendelanya. Sedangkan Doyoung pergi ke kolam renang mencari bom, lalu berhasil menemukannya di dasar kolam yang terdapat pembatas kolam berwarna kuning dan juga bebek karet di atasnya. Sedangkan di taman bermain, ternyata Paijo memperhatikan tempat itu dari CCTV yang sudah dia pasang.
Lalu ketika Yojong berada di depan bom tersebut, bom pun langsung aktif kembali dan akan meledak dalam waktu 30 menit. Yojong juga melihat tulisan Pak Ijo di sana yang ternyata bom itu memang ditujukan untuk dirinya. 이거 켜졌다. 타이머 작동했습니다. 30분. 오케이. 스탑! 시판 떼지 마. 판이랑 유인선이랑 빈 공간으로 들어가자. 내 등 뒤 아파트 2층에 사람 있잖아. 카운트도 안 켜져. 7분. Tololnya ada seorang warga yang kepo dan ingin melihat penjinakan bom dengan membuka jendelanya. Tapi nyangkut lur dan suara cekit-cekitnya kenceng banget dong. Blak. Waktu bom di taman akan terpicu dengan suara 1 desibel saja dan terus berkurang secara drastis gara-gara orang buka jendela. Sementara itu Pak Ijo berpura-pura menjadi polisi dan menyuruh penjaga kolam untuk memperbolehkan pengunjung masuk ke kolam renang. Terus suara mereka yang berisik juga mempercepat waktu bom di dasar kolam ya kan? Karena tidak ada cara lain, Doyung pun terpaksa berniat bundir dengan memakai tubuhnya untuk meredam ledakan dan sempat terlihat foto-foto korban kapal Hala di layar bom itu. Lalu yang terjadi? 영아, 엄마 하느님 오늘 우리 딸 생일입니다. Ternyata 2 bom tersebut palsu dan mereka berdua baik-baik saja lur. Akan tetapi Yojong sangat terkejut melihat foto putrinya di layar bom. Tak lama kemudian Doyung pun mendapat telepon dari Pak Ijo yang juga tersambung pada intercom milik Yojong. Pak Ijo menjelaskan bahwa bom yang asli berada di bawah pasir taman bermain dengan radius ledakan 3 meter. Doyung harus memilih antara anaknya atau istrinya, karena jika Yojong keluar dari radius 3 meter itu, maka bom di mobil Solyong akan meledak. Sedangkan bila Doyung memilih anaknya, maka bom di bawah pasir Yojong akan meledak. Mendengar itu, Doyung pun lebih memilih istrinya. Namun Yojong menantang Pak Ijo untuk segera meledakkan bom di dekatnya, lalu menyuruh Doyung untuk segera menyelamatkan putri mereka Solyong. Dan 나와 유정아 거기 나와야 돼. 서령이 죽어요. 서령이 어딨어? 왜 죽어가는 모습을 지켜보세요. 서령이 구해라. 터트려 이 씨발새. setelah keliling parkiran, Dae-oh menemukan Hyundai Stargex hitam seperti foto dari Pak Ijo. Namun Dae-oh tidak melihat siapapun di dalamnya karena kaca yang terlalu gelap. Dae-oh pun akhirnya mencoba membuka pintu dari jendela yang terbuka sedikit. Di saat yang sama, Doyung baru sampai di sana dan telat memperingatkan Dae-oh agar tidak membuka pintunya. 설아! 안에 있니? 설아! Ternyata mobil itu kosong lur, sedangkan Dae-oh masih beruntung karena selamat dari ledakan tersebut. Meski sangat ketakutan, namun Doyung memintanya untuk membantu mengusut teror bom selanjutnya. Doyung pun yakin jika sosok Pak Ijo pasti berkaitan dengan insiden kapal selam Hala setahun lalu, karena tadi muncul foto-foto korban di layar bom. Lalu setelah mengetahui kondisi Yojong yang masih baik-baik saja karena baju pelindung IOD-nya yang sangat tebal, Doyung pun menyuruh ajudannya untuk menenangkan istrinya dengan mengabari jika Solyong sudah berhasil diselamatkan. Sementara itu Yung Han yakin akan ada teror bom selanjutnya karena Yojong masih hidup. Maka dari itu Yung Han menyuruh ajudannya sebut saja Tukiman untuk melindungi Yojong. Namun ketika mengecek database kru kapal selam Hala yang selamat, Yung Han tertarik dengan video konsultasi psikologis dari John Tae-song, kakak dari korban insiden Hala yaitu Tae-ryong. Menariknya, Tae-song memiliki IQ sangat-sangat tinggi seperti aku yaitu 170 dan merupakan anggota dari Mensa, sebuah organisasi bagi orang-orang dengan IQ tertinggi di dunia. Di video tersebut, Tae-song terlihat sangat sedih atas kematian adiknya juga kru lainnya dan berjanji akan membalaskan dendam demi mereka. Karena Tae-song tidak sudi jika Doyung dan Letnan Kim malah asik ongkang-ongkang kaki mendapatkan penghargaan. 젊는다고 달라지는 건 없어. Di saat yang sama, ngerinya Tae-song menyelinap masuk ke kamar Yojong di rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter dan akan membunuh Tukiman.
Ya, dengan ini identitas Pak Ijo sebenarnya adalah Taesyong, kakak dari Taeryong. Dari kolam renang, Doyoung dan Dae-oh pergi ke rumah Jumadi dan menanyakan orang yang datang ke rumahnya kemarin. Lalu Jumadi pun menjelaskan jika sebenarnya saat itu memang Taesyong yang datang, namun dia ingin dipanggil sebagai Taeryong. Itulah kenapa Jumadi menyebut Taeryong saat menceritakannya ke Doyoung Lur, dan itu bukan halusinasi. Setelah diberikan alamat kediamannya oleh Jumadi, Doyoung dan Dae-oh pun langsung ke sana, dan betapa terkejutnya mereka karena banyak bom rakitan berikut blueprintnya, sebuah rompi bom, juga tumbler minuman yang tertulis Merisol. Tak lama kemudian Taesyong pun menelpon Doyoung dan mengatakan jika dia mengetahui bahwa insiden kapal Hala sebenarnya bukan karena torpedo yang ditembakkan dari kapal musuh, akan tetapi Doyoung sengaja menutup-nutupi fakta tersebut demi keuntungannya sendiri. Taesyong pun menyuruh Doyoung untuk menemuinya di hotel bernama Miss yang bertepatan dengan event MDTC atau Military Defense Technology Conference, sebuah acara konferensi teknologi pertahanan Korsel Lur. Pastinya acara itu dihadiri oleh banyak orang-orang penting ya kan, yang juga ikut andil dalam menutupi fakta sebenarnya tentang insiden kapal selam Hala. 한라함 침몰에 관해는 수아미스 노래가 알고 있었죠. 제가 보고 싶으시면 이스트 호텔로 오세요. Setelah membunuh Tukiman, Taesyong pun membawa pergi Yojong dari kamarnya sambil menutupi wajahnya dengan topi. Di saat yang sama, Yunghan dan ajudan lainnya juga sedang mencari Taesyong di rumah sakit tersebut. Namun sungguh beruntung sekali Taesyong melewati mereka tanpa ketahuan. Lalu ketika Yunghan menemukan Tukiman yang koit di kamar Yojong, Yunghan pun langsung menyuruh ajudannya tadi untuk segera membunuh Taesyong yang pastinya menyamar sebagai dokter dan turun membawa Yojong. Dilalahnya mereka kebetulan satu lift Lur, dan 혹시 옆에 휠체어 탄 여자랑 젊은 의사 보여? brengkesnya Taesyong membunuh si ajudan dan berhasil membawa Yojo kabur. Setelah itu dia juga mengirim foto Solyong yang memakai rompi bom di suatu tempat. Karena tidak tahu lokasi putrinya, Doyoung pun tetap OTW ke Miss Hotel. Namun karena sudah tahu otak di balik serangan teror bom, Doyoung akhirnya menjelaskan semuanya kepada Yunghan, mulai dari Taesyong dan barang bukti bom rakitan di rumahnya, juga pertemuannya di Hotel Miss, serta Solyong yang dipakaikan rompi bom. Lalu sesampainya di hotel, Doyoung dan Dae-oh pun berpencar mencari Solyong. 전태사 폭탄 설계도가 노상사지 해체 방법 좀 알아봐. 나 아래층에서부터 넌 꼭대기층에서부터. 알았어. Dae-oh yang melihat kafe Merisol berada tepat di seberang hotel teringat dengan logo Merisol dari tumbler di kamarnya Taesyong. Akan tetapi ketika Dae-oh masuk ke kafe tersebut, dia papasan dengan Taesyong yang untungnya tidak mengenali Dae-oh. Namun karena dia terlihat panik, tiba-tiba Taesyong pun memberikan tumblernya yang akan meledak jika situasi di sekitarnya terlalu berisik. Tololnya Dae-oh refleks mengaktifkan bom tersebut Lur, dan sudah pasti dia semakin ketakutan, lalu menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk diam. Tapi ternyata 움직여도 터져요. 작동됐습니다. ternyata cuma bohongan dong. Namun intuisi Dae-oh benar karena dia menemukan Solyong di kafe itu dalam kondisi tertidur dan dipakaikan rompi bom. Terlihat kabel menjuntai ke kaki kursi yang akan meledakkan bom jika Solyong pergi dari kursi itu. Dan Dae-oh langsung memberitahu ke Doyoung tentang anaknya. Di lain sisi, menurut pengamatan bawahan Yunghan yang mengecek kamar Taesyong, bom rompi yang dipakai oleh Solyong telah dihubungkan ke bom rompi yang lain, dan kedua bom tidak akan meledak jika didekatkan dalam jarak 1 meter. Itu artinya satu-satunya cara menyelamatkan Putri Doyoung dengan menemukan satu bom rompi lainnya dan dibawa mendekat ke Solyong. Setelah itu sesampainya di acara MDTC, Doyoung tidak menemukan para pejabat angkatan laut di sana, dan menurut Yunghan, mereka baru saja pergi meninggalkan hotel. Lalu tiba-tiba 폭탄 조끼를 이고 있어. 움직일 수 없게 해놨어. 내가 있을 테니까. 해체는요. 두 조끼가 더 내외로 해제될 수 있습니다.
Para pejabat angkatan laut pun tewas seketika karena bom sudah diletakkan Taesyong di mobil mereka. Tak lama kemudian Taesyong masuk ke dalam ruangan acara menggunakan rompi bom. Dia mengatakan jika setahun yang lalu 22 orang meninggal sia-sia pada insiden kapal selam Hala. Dan sekarang semua pejabat angkatan laut yang berusaha menutupi fakta tragedi tersebut sudah dia bunuh. Semua hadirin pun panik ingin keluar ruangan, namun Taesyong memperingatkan jika dia sudah memasang bom di pintu keluar. Setelah itu Doyoung langsung menemui Taesyong dan Taesyong mengaku jika rompinya sudah terhubung ke Seolyong dan nantinya akan meledak bersamaan. Doyoung berjanji akan bertanggung jawab atas keputusannya dulu di kapal selam Hala, namun Taesyong harus melepaskan Seolyong juga orang-orang di sana. Mendengar itu Taesyong pun tertawa terbahak-bahak karena mereka yang sudah mati di dasar laut tidak bisa kembali hidup, termasuk adiknya Taeryong. Selama berbulan-bulan Taesyong sudah memendam amarah. Amarahnya karena Doyoung dan Kim mendapatkan penghargaan. Padahal seharusnya mereka bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada publik. 작년 오늘 우리는 차가운 바닷속 방금 우리를 버리고 타라. 서령이 걱정이 나시죠. 이게 터지면 서령이도 죽어요. 내가 잘못했다. 대성아. 책임. 태령이가 아직도 물속에 있어요. Setelah itu film pun flashback pada kejadian 1 tahun yang lalu, tepatnya 11 hari setelah kapal selam menabrak karang. Kondisi para kru semakin memprihatinkan karena oksigen yang terus menipis. Untungnya alat komunikasi masih bekerja secara normal dan Hala sudah mengirim info tentang kondisinya ke markas angkatan laut. Menurut pembahasan di rapat para pejabat, ternyata torpedo yang mengejar Hala tadinya digunakan untuk latihan angkatan laut Korsel, namun menghilang di laut, lur. Dilalahnya begitu dilewati oleh kapal selam Hala, torpedo itu pun otomatis aktif mengejarnya. Dan karena errornya torpedo itu, para pejabat pun setuju merahasiakannya demi nama baik militer. Di lain sisi, karena tornado laut berada di dekat kapal Hala, evakuasi baru bisa dijalankan beberapa hari lagi. Itu pun mereka butuh waktu 14 hari untuk tiba di lokasi kapal selam. Sedangkan oksigen hanya bisa bertahan 6 hari saja untuk 44 orang kru di sana, lur. Mau nggak mau, suka nggak suka, beberapa dari kru kapal harus dikorbankan agar sisanya bisa tetap hidup sampai dievakuasi. Atau mereka semua pasrah hingga mati bersama-sama karena kehabisan oksigen setelah 6 hari bertahan. Doyoung pun menjelaskan semuanya ke seluruh kru kapal kecuali fakta tentang torpedo tersebut. 누굴 살린다는 겁니까? 그 판단 누가 합니까? 때문에 동료가 죽을 수도. 생산 가능한 산소는 최대치를 정말 버텼을 때 우리가 구조될 때까지 최대한 빠르면 14일. 나는 최대한 제군들을 살리는 게 뭘 살릴 수는 없다. 반을 살릴지 6일 동안 살다가 같이 죽을지 결정하자. Doyoung pun mengadakan voting apakah harus ada kru yang dikorbankan atau mereka semua menunggu bersama dan akhirnya mati karena kehabisan oksigen. Setelah voting selesai, ada 4 orang termasuk Taesyong yang tidak setuju mengorbankan kru, sedangkan 4 orang lainnya setuju, dan sisanya akan manut-manut aja dengan keputusan Doyoung. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa, Doyoung akan mengorbankan setengah kru di sana menggunakan sistem gacha, yaitu menarik benang yang sudah dipotong dari syal merah hadiah dari Taeryong. Mereka yang mendapatkan benang panjang akan tetap hidup, sedangkan yang mendapatkan benang pendek harus pergi ke buritan kapal dan meninggal perlahan-lahan karena pasokan oksigen di sana akan ditutup. 짧은 시는 한미, 긴 시는 함수에 선다. 이상! 반을 살리는 걸로 결정한다. 부장님 잠깐만요. 하지 마. Momen saat itu begitu menyayat hati, lur, karena hidup dan mati para kru ditentukan dengan berjudi. Kapal selam Hala yang tadinya begitu solid dan penuh semangat berubah 180 derajat menjadi depresi dan pesimis. Mereka yang mendapat benang pendek hanya bisa pasrah dan menangisi keluarga yang mereka tinggalkan. Begitu pula dengan yang mendapatkan benang panjang harus melihat rekan seperjuangannya menjadi korban.
Naasnya Tae-ryong menarik benang pendek, sedangkan kakaknya Tae-syong mendapatkan benang panjang. Tae-syong pun tidak sudi jika adiknya tewas dan ingin menukar benang. Namun Tae-ryong menolak karena dia tetap menerima takdir yang akan dia hadapi. Saking sedihnya, Tae-syong pun menyuruh Letnan Kim segera memecat Do-young karena dianggap melanggar aturan yang mana seorang prajurit angkatan laut seharusnya tidak boleh bundir. Namun Kim hanya bisa pasrah karena memang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kru. 정말 진짜 안 들을래? 받아. 괜찮아. 하지 말라고. 해군은 자결하지 않습니다. 심실이 정상이 아닌 걸로 김두개! 강금해! 제발 맡겨주십시오! Kembali ke masa sekarang, Tae-syong mengatakan jika Yo-jong sedang dikenakan rompi bom dan berada di dalam sebuah mobil di seberangnya Sol-yong. Tapi tiba-tiba bom di pintu keluar meledak tepat ketika Yung-han datang bersama pasukannya. Tae-syong pun melepas rompinya dan mengaktifkan semua bom, yang mana artinya Do-young harus memilih salah satu dari sosok yang paling dia sayangi untuk diselamatkan karena waktu pastinya tidak akan keburu. Di lain sisi, Do-young harus berduel 1 lawan 1 melawan Tae-syong. Lalu, yang terjadi? Tae-syong pun akhirnya tewas ditembak oleh Yung-han. Beberapa saat kemudian, Yo-jong dan Sol-yong pun terbangun dan mulai panik dengan bom yang terpasang di badan mereka. Sementara itu dengan nekatnya, Do-young memakai rompi bom milik Tae-syong dan lompat menuruni gedung dari balkon ke balkon lur agar bisa lebih cepat menyelamatkan keluarganya karena waktu hanya tersisa kurang dari 1 menit. Waktu masing-masing rompi bom juga hanya bisa berhenti jika posisi mereka semua saling berdekatan. Maka dari itu Do-young sangat berusaha untuk menyelamatkan istrinya dan putri semata wayangnya. Sampai akhirnya 아빠 필요 없는데 지금 못 가. 아저씨, 누구? 아빠 미안해, 설령아. itu kepleset dikit aja mati semua mereka pasti lur. Waktu berhenti tepat di 16 mili detik dan alhamdulillahnya Do-young berhasil menyelamatkan keluarganya. Setelah semua teror yang terjadi, Do-young pun mengadakan konferensi pers dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada insiden kapal selam Hala. Do-young membenarkan bahwa dia memang terpaksa membuat keputusan untuk mengorbankan setengah kru Hala agar setengah lainnya tetap hidup daripada tidak ada satupun kru yang selamat. Do-young juga menjelaskan bahwa torpedo itu milik Korea Selatan yang sempat hilang saat latihan, namun ketika kapal Hala lewat di dekatnya, torpedo itu kembali aktif secara otomatis dan mengejar Hala. Sebelum konferensi pers ditutup, Do sempat bertanya keputusan apa yang mungkin akan dilakukan Do-young jika dia bisa kembali ke insiden tersebut. Akan tetapi Do-young hanya bisa terdiam lur, karena saat itu tidak ada keputusan yang benar-benar tepat tanpa mengorbankan siapapun. 모두가 죽은 채로 구조되는 건 의미가 없다고 생각했습니다. 유실된 어뢰는 어느 나라 겁니까? 대한민국의 어뢰입니다. 모든 책임은 저한테. 죄송합니다. 22명의 전우는 격벽이 무너져서 제가 독단적으로 결정한 거라. 다시 그때로 돌아가시 판단을 내리실 겁니까? Setelah itu Do-young mendatangi makam para korban kapal selam Hala dan teringat pada saat-saat terakhir ketika dia akan berpisah dengan semua kru yang mendapatkan benang pendek. Betapa menyedihkannya suasana saat itu. Mereka yang dikorbankan hanya bisa percaya dengan kepergian mereka, sedangkan kru yang masih hidup harus berjuang sampai berhasil dievakuasi. Bahkan bisa dibilang itu merupakan sebuah isyarat jika mereka yang selamat harus tetap berjuang menjalani hidup. Karena masa depan mereka termasuk Do-young tidak akan pernah ada jika Tae-ryong dan yang lainnya tidak menjadi korban. Lalu film pun kembali ke masa sekarang, di mana semua kru yang selamat tiba-tiba datang memberikan penghormatan kepada semua kru yang telah gugur pada insiden kapal selam Hala. 생각하자. 다른 방법 있어. 방법 없습니다. 총원 차렷. 가자.
Sebelum film berakhir, terlihat Doyoung yang begitu akrab dengan Taeryong dan Taesyong sambil memakai syal merah pemberian dari Taeryong. Ironisnya, syal merah itulah yang menjadi penentu hidup dan mati para kru di kapal selam Hala. 하나 둘 셋 하면 하나 둘 셋. 뭐야? 지금 설마 정말 이런 거 안 좋아합니다, 부장님. 진짜. 하나 둘 셋. Buyar, sedap nggak nih film lur, ya kan? Jadi pesan moralnya apa? Pasti ada masanya kita semua ini dihadapkan dengan keputusan sulit lur. Dan kita harus memilih keputusan tersebut demi tujuan yang lebih baik. Assalamualaikum.